Nikahi anak 7 tahun, Syekh Puji terancam 20 tahun penjara dan kebiri kimia. Pujiono Cahyo Widianto atau dikenal dengan nama Syekh Puji, 54 tahun, pemilik pondok pesantren Miftahul Jannah Pujiono, Bedono, Jambu, Kabupaten Semarang, dilaporkan ke Polda Jawa Tengah oleh Komnas Perlindungan Anak atas dugaan tindak kejahatan kekerasan seksual. Syekh Puji diketahui telah menikahi Siri, seorang anak di bawah umur yang baru berusia 7 tahun berinisial D, warga Grobok, Magelang pada Juli 2016. Sebelumnya pada Oktober 2008 silam, Syekh Puji yang juga seorang pengusaha Kuningan ini pernah menikahi Lutfiana Ulfa, seorang anak berusia 12 tahun. Pernikahan itu pun menuai protes dari berbagai pihak, meski pihak keluarga menerima dengan ikhlas. Syekh Puji kini terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun atas tindakannya tersebut. Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah, Endar Susilo, mengatakan sekitar bulan November 2019 dirinya mendapat pengaduan dari 3 anggota keluarga besar Syekh Puji, yaitu Joko Lelono atau Jack dan 2 keponakan Syekh Puji, yaitu Wahyu dan Apri Cahyo Widianto. Apri itu menjadi saksi pernikahan siri antara Syekh Puji dengan D pada Juli 2016 yang saat itu masih berusia 7 tahun. Ia menceritakan secara jelas dan berurutan kronologis kejadian pernikahan siri tersebut kepada saya. Jelas Endar dalam keterangan yang diterima Kamis 2 April 2020. Endar melanjutkan, Apri mengaku ditelepon oleh Syekh Puji untuk diundang datang menjadi salah satu saksi pernikahan siri antara Syekh Puji dengan D, bocah cilik usia 7 tahun. Kemudian setelah acara pernikahan siri yang dimulai tengah malam sekitar pukul 24.00 WIB, Syekh Puji menyuruh D duduk di pangkuannya. Kemudian dicumbui oleh Syekh Puji dengan disaksikan oleh Apri dan beberapa saksi yang lain. Lantas menjelang subuh, Apri pulang dan tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru tersebut, jelas Endar. Sebelum menyampaikan aduan ke Ditreskrimum Polda Jateng, Endar lebih dulu melakukan investigasi dengan menemui 2 orang saksi lain yang mengikuti acara pernikahan tersebut selain Apri dan juga mendatangi ibu korban. Saya mendatangi 2 orang saksi lain dan ibu korban yang bernama EDG di rumah masing-masing dan mereka semua mengakui adanya pernikahan tersebut dan juga melihat tindakan pencabulan terhadap D yang dilakukan oleh Syekh Puji di pondok dan kediaman Syekh Puji setelah pernikahan siri tersebut, jelas Endar. Sementara itu, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan Puji yang mengaku dirinya sebagai Syekh tersebut dilaporkan ke Polda Jateng sekitar 2 bulan yang lalu. Laporan tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan di Polda Jateng. Dia terancam pidana penjara maksimal 20 tahun merujuk pada pasal 76D, JO 76E, JO pasal 81 ayat 1, JO pasal 82 ayat 1, ayat 2, Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, jelas Aris dalam keterangannya.
Selain itu, lanjut dia, dapat dikenakan tambahan pidana sepertiga dari ketentuan pidana pokoknya dan juga bisa mendapatkan tambahan hukuman berupa tindakan kebiri lewat suntik kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Berhubung Syekh Puji juga pernah menikahi anak yang berusia 12 tahun beberapa tahun lalu, maka dapat dikategorikan bahwa Syekh Puji merupakan pedofil. Saya bisa memastikan dan percaya bahwa pihak penyidik di Treskrimum Polda Jateng yang telah mendapat laporan segera menangkap dan menahan Syekh Puji, jelasnya. Sebab menurutnya apa yang diduga dilakukan Syekh Puji terhadap anak-anak kecil merupakan kejahatan seksual luar biasa dan harus pula ditangani dengan cara yang luar biasa. Pada intinya tidak ada kata kompromi apalagi kata damai bagi pelaku kejahatan seksual dan kejahatan lain yang dilakukan terhadap anak. Itu juga harus merupakan komitmen Polda Jawa Tengah. Sekalipun pandemi corona belum berlalu, akan tetapi kasus ini harus tetap ditangani dengan serius dan kami akan mengawal kasus ini, jelasnya. Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan pada Desember 2019 pihaknya menerima pengaduan kasus tersebut. Laporan sudah diterima oleh Ditreskrimum Polda Jateng dan sedang dalam proses penyelidikan. Proses penyelidikan dilakukan dengan memeriksa kepada 6 saksi untuk memberikan keterangan dan bukti terkait kasus tersebut, kata Iskandar saat dihubungi Kompas.com, Kamis 2 April 2020. Iskandar mengungkapkan, berdasarkan bukti visum, dokter menyatakan tidak ada tanda kekerasan dan tidak ada robek selaput darah pada korban. Namun, tim penyidik masih melakukan proses penyelidikan untuk mendalami unsur-unsur pidana dari yang dilaporkan, jelas Iskandar. Iskandar menyebut sudah ada 6 saksi yang bersedia memberikan keterangan lebih lanjut. Sudah ada 6 orang yang diperiksa sebagai saksi, ada dari pihak korban dan ada dari pihak lainnya, katanya.